semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika dan contoh penerapannya. Baiklah, adapun pengertian dari semiotika yaitu apabila dibahas secara etimologis, kata semiotika ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semion, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Konsep dasar dalam semiotika. Pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dan tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. Menurut Saussure, tanda atau disebut dengan sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni yang pertama ada tanda, yaitu mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada penanda atau disebut dengan signifier, yaitu mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang ditulis dan dibaca. Dan yang terakhir ada petanda, yaitu disebut dengan signifier, yaitu mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Contohnya adalah kata gorden. Itu juga merupakan sebuah tanda karena memiliki signifier yang berupa kata itu sendiri. Dan signifier berupa kain untuk menutup jendela. Adanya kesatuan antara kata dengan kenyataan, itulah yang membuat gorden menjadi sebuah tanda. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya ikon, indeks, dan simbol. Berikut penjabaran hubungannya. Yang pertama ada ikon. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilkannya. Keberadaan ikon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin berarti di situ adalah tempat toilet. Yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilkannya. Misalnya, di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Terakhir ada simbol. Simbol adalah tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, tanda hati berwarna merah muda, itu artinya sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Nah, di sini saya menganalisis pada puisi Barangkali Karena Bulan, karya W.S. Rendra. Adapun makna dari puisi tersebut yaitu pada baris pertama kita dapat membaca kalimat bulan menyebarkan aroma berahi dari tubuhnya. Kalimat tersebut telah mengalami pergantian makna. Kalimat itu bermakna jika seorang wanita telah membuat seorang pria tergoda oleh paras cantiknya. Pada kata bulan yang merupakan kata konkret menyimbolkan seorang wanita cantik,
Sedangkan kata berahi menurut KBBI edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional 2008 memiliki pengertian perasaan cinta yang tumbuh antara pria dan wanita. Selanjutnya, baris kedua, kata itu merupakan kalimat puitis yang Rendra tulis dalam puisinya. Tapi baris 3, ekor kucing jantan mengerang dengan suara ajaib. Kucing jantan disimbolkan seorang laki-laki. Jadi makna keseluruhan baris itu ialah seorang pria yang bersedih dan kecewa, namun pria itu berupaya merahasiakannya. Lalu kesedihannya seseorang pria diperjelas di baris selanjutnya, yaitu baris keempat, mengucapkan puisi yang tak bisa ia tuliskan. Artinya, puisi itu bersedih karena ketidakmampuannya mengucapkan perasaan yang sedang ia rasakan, atau perasaan itu dia pendam sendiri. Pada baris kelima, yaitu dan ma, aku meraih sukmamu. Dan baris keenam, yaitu yang jauh dari jangkauanku, memperjelaskan kembali bahwa pria itu bersedih karena tidak bisa mengucapkan perasaannya kepada orang yang dia kasihi. Adapun indeks dalam puisi tersebut yaitu, aku tulis saja cintaku ini karena tak bisa aku bisikan padamu. Dan simbol dalam puisi yaitu seekor kucing jantan mengerang dengan suara ajaib. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kata yang salah maupun kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.